Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dina Hidayasana dengan NIM 053954353. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 dari matkul pemrograman berbasis web, yang mana saya diminta untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Untuk halaman pertama itu adalah halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Terus perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kode, judul, kategori, UPBJJ, terus lokasi rak, terus quantity atau jumlah stok bahan ajar, terus juga jumlah stok safety bahan ajar, status, sama catatan HTML. Langsung aja. Sini saya sudah membuatnya. Kita buka dulu. Nah, di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, sama catatan HTML. Lanjut, terus juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini saya menggunakan array. Tujuannya untuk memudahkan pengguna supaya tidak menginput dari awal kode lokasi raknya. Lanjut, di sini. Nah, ini untuk mengambil seluruh data baru yang diinputkan pengguna pada form modal baru secara langsung ditimpa ke data yang lama. Karena menggunakan fields.js, maka reaktif data HTML akan berubah tanpa direfresh. Terus di sini juga ada mana ya? Nah, di sini saya menggunakan inner HTML trim, yang mana itu fungsinya untuk membersihkan tag HTML yang ada pada catatan HTML. Lanjut. Nah, di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini bebas. Terus terdapat stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Di sini ada pada. Nah, ini UPBJJ. Di sini menggunakan if ini untuk Nah, terus di sini untuk mencocokkan nilai yang dipilih mengguna dengan data yang ada di database. Lanjut, untuk fitur selanjutnya adalah jumlah. Nih, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity, kurang dari jumlah safety-nya, dan jumlah stoknya sama dengan 0. Nah, di sini ada pada ini. Nah, di sini jika stok kurang dari safety atau stok sama dengan 0, maka hanya ditampilkan stok yang menipis atau habis. Ini berkaitan ke status. Nah, status itu di mana? Ada di sini. Berkaitan ke status. Nah, di sini kalau nya 0, maka dia kosong. Kalau nya kurang dari quantity safety, maka dia menipis. Terus kalau tidak keduanya, maka itu aman. Atau lebih dari safety atau sama dengan safety, itu aman. Lanjut, untuk selanjutnya ada nih, ada fitur short yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini ada pada. Nah, ini untuk judul ada parameter A dan parameter B. Nah, ini untuk mengatur ulang sorting pada array. Nah, array itu ada pada local convert. Ini fungsinya untuk menyusun objek judul mulai dari A sampai Z. Nah, kalau ini untuk quantity atau stok, ini ada parameter A kurang parameter B itu sama dengan untuk menyusun angka dari yang terkecil ke terbesar. Nah, untuk harga sama juga dari harga yang paling murah ke harga yang paling mahal. Lanjut, di sini ada fitur reset. Nah, reset ini ada pada sini. Nah, ini untuk fitur ini untuk mengembalikan view ke kondisi 0 atau false ini. Lanjut, untuk compare. Nah, ini tuh ada pada di sini. Di sini dipanggil compare. Lanjut, untuk dependent ini ada 2, yaitu ada di HTML dan di Java. Untuk di HTML dia ada di sini. Nah, ini fungsinya untuk mengunci input kategori jika UT daerah belum dipilih. Lalu untuk stok, nah di sini ada pada ini. Nah, ini fungsinya untuk memfilter kategori yang hanya memunculkan matkul dan nilai atau view berdasarkan UT daerah yang dipilih. Lanjut, untuk status stok bahan ajar ini sama kayak sebelumnya. Di sini ada pada di sini. Nah, sama kayak di atas ini. Jika 0 maka danger, jika kurang maka warning, dan jika tidak keduanya maka sukses atau aman. Lanjut, untuk fitur selanjutnya ini adalah untuk menambahkan data bahan ajar. Nah, ini ada pada di sini.
Nah, ini fungsinya untuk memastikan data yang diinput user itu sudah terisi. Jadi di sini ada kode, judul, kategori, OPBJJ, lokasi RA, terus di sini ada harga, stok, terus juga ada catatan HTML. Nah, ini kalau ada yang kurang maka dia akan gagal. Kalau ada yang kurang dia akan gagal. Jadi semua file itu wajib diisi, dan juga jika dia ada yang sama atau duplikat maka juga gagal juga karena kode sudah terdaftar. Terus jika sudah kalian isi semuanya maka berhasil, data bahan ajar ditambahkan. Terus lanjut untuk halaman yang kedua, itu ada tracking delivery order atau DO. Nah, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data yang perlu diisi, yaitu ini nomor DO ini otomatis, terus penomorannya terdiri dari DO, terus tahun berjalan. Nah, misalnya ini untuk awalnya, jadi selanjutnya itu akan jadi ini 002 sampai seterusnya 002, 003, 004 seperti itu. Lalu di sini ada NIM, NIM ini diisi secara manual oleh pengguna, nama juga diisi secara manual. Terus di sini ada ekspedisi, dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Terus juga di sini ada paket bahan ajar, dipilih oleh pengguna menggunakan data pada paket. Terus lanjut kita langsung aja, sini saya menggunakan fungsi date, itu otomatis tanggal hari ini ya. Nah, di sini mana ya? Nah, di sini fungsi date untuk otomatis tanggal hari ini, tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Terus di sini untuk mengambil data tracking list yang ada pada data bahan ajar JS. Terus untuk +1 ini itu digunakan untuk menambahkan nilai sebelumnya. Jadi kan sebelumnya tuh 1 tadi, terus tambah lagi jadi 2, tambah lagi jadi 3 seperti itu. Terus di sini menggunakan string, ubah value-nya jadi string. Jadi 4 pada ini itu jumlah maksimal dari 001, dan 0 ini adalah string dari 001 seperti itu. Di sini kita langsung run aja ya. Nah, saya masuk dulu. Terus berhasil. Di sini tampilannya ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan histori. Nah, untuk soal yang pertama itu halaman stok bahan ajar ya. Nah, di sini tampilannya kita kayak gini aja. Nah, di sini ada kode, judul, kategori, OPBJJ, lokasi RA, harga, jumlah, status, dan catatan HTML. Ini aksi itu opsional. Terus ada fitur untuk mengedit stok. Nah, di sini ada ngedit nih. Edit. Nah, saya mau ngedit yang ini jadi 15. Simpan perubahan, maka dia berhasil. Terus bisa kita edit, bisa ya. Lanjut untuk filter dan short data. Nah, untuk filter dulu di sini ada semua OPBJJ, semua kategori, terus urutan berdasar. Di sini kita nggak bisa milih semua kategori karena kita belum pilih PBJJ. Nah, jadi kita pilih dulu PBJJ-nya. Di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Saya milih Jakarta. Lalu yang muncul di sini adalah UPBJJ Jakarta. Nah, kebetulan UPBJJ Jakarta ini dia wajib keduanya, maka semua kategorinya di sini cuma ada wajib seperti itu. Nah, misalnya lagi nih ada Surabaya. Oh, kebetulan Surabaya di sini tidak ada. Lanjut di sini kalau Makassar ada. Lanjut di sini daerah sudah, terus juga di sini ada urutan berdasarkan. Nah, di sini ada judul. Untuk judul ini dari A sampai Z. Nah, di sini kebetulan di sini dari B, D, P, P. Kenapa ini dulu baru ini? Karena sama-sama pengantar. Terus habis pengantar itu ini A dan ini M. Makanya ini lebih dulu dan ini yang terakhir. Lanjut, terus ada juga dari jumlah. Jumlah ini ada di sini. Nah, untuk jumlah ini ada 2, yang paling kecil sampai ke paling besar 28. Lanjut, ada juga harga. Nah, untuk hari ini dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Terus ini ada judul, terus ada reset. Nah, untuk mereset di sini kita ada di sini. Untuk mereset ini, tadi terakhir ini maaf pencet. Nah, untuk reset itu tinggal kita pencet ini, lalu dia kembali ke semula. Lanjut, nih di sini ada status aman warna hijau, kuning menipis. Terus kita coba 0 ya. Kalau 0 itu simpan perubahan. Nah, kalau 0 itu kosong. Terus kosong itu warnanya merah. Lanjut, tampilkan stok menipis dan kosong ini. Nah, ada menipis, ada kosong seperti ini. Tuh menipis dan kosong, sisanya aman. Lanjut, lagi. Oh, edit tadi sudah kah? Kita edit sudah. Oh, ini tambah bahan ajar. Jadi misalnya saya mau ini STSI 429. Judulnya adalah kategorinya ini praktikum BBJJ Padang. Harganya saya mau 85.000.
jumlahnya 16. Ini double deh. Catatan ini opsional. Saya untuk saya nggak mau coba itu. Nah, berhasil. Lalu kita pastikan. Oh, raknya saya ketinggalan. Bisa kita edit. Di sini ada rak. Saya pilih tiket simpan. Oke, nah di sini muncul raknya. Nah, terus kita bisa mengetahui ini. Di sini misalnya kodenya kita nggak boleh sama atau nggak boleh terdoubling. Itu kalau terdoubling maka dia akan seperti ini. Contoh. Nah, ini judulnya kita acak-acak aja, simpan. Nah, gagal karena apa? Karena kodenya sudah terdaftar. Seperti itu. Saya rasa sudah cukup di sini. Lanjut kita ke tracking pengiriman. Nah, di sini ada NIM ini kita masukkan sendiri, terus namanya juga kita masukkan mandiri ya. Nah, di sini juga ada sebelumnya punyanya si Rina Wulandari. Ini dia DO 2025-001. Nah, kita cek di kalau Wulandari itu gimana sih? Nah, dia kayak gini. Kalau saya tambah DO baru ini, terus NIM saya masukkan ya 0539545353. Nama saya adalah Dina Hidasana. Terus saya pilih ekspedisinya yang express, terus paket saya pilih yang IPA. Nah, sudah. Ini tanggal kirimnya tanggal sekarang nih, 24/05/2026. Kita tambahkan DO-nya. Nah, maka dia tersimpan. Ini DO 2026. Kenapa 26? Karena tahun sekarang 2026. Seperti itu namanya, Dina Hidasana. Terus paketnya itu paket UT 002 karena saya ini 002. Oke. Terus untuk mencek detail yang saya tadi nih, data DO dibuat dan menunggu backup courier. Sekian tugas 2 yang saya kerjakan. Sekian dari saya, Dina Hidasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.